Halolah teman-teman penikmat film. Pernah kebayang nggak, lo duduk di satu ruangan bareng orang yang ngaku udah bunuh 11 orang. Dan dia bilang wawancaranya harus terus berjalan, kalau berhenti akan ada yang mati. Nah, itulah mimpi buruk yang jadi nyata di film Murder Report, thriller psikologis terbaru dari Korea yang baru rilis. Dan percaya deh, ini bukan sekadar film orang ngobrol di ruangan, tapi duel pikiran dua manusia yang sama gilanya. Seorang reporter ambisius dan psikiater pembunuh. Film ini tuh disutradarai sama Cho Young Jun, dan buat lo yang suka film dengan ketegangan yang dibangun lewat kata-kata bukan darah, ini film yang ya bakal nyiksa pikiran lo pelan-pelan. Gue tuh suka banget gimana film ini main di ruang sempit. Tapi ngebangun dunia yang luas banget, dunia moral abu-abu. Nggak ada kejar-kejaran, nggak ada ledakan. Tapi tiap kata yang keluar dari mulut mereka tuh kayak peluru. Dialognya tuh dalam banget. Kadang filosofis, kadang nyelekit, kadang malah bikin lo mikir, anjir, gue juga bisa gila nih kalau lama-lama di ruangan itu. Jadi ceritanya begini. Baek Sonju diperanin Cho Yo Jong, lo mungkin inget dia dari Parasite, adalah reporter senior yang hidupnya didedikasikan buat satu hal, berita eksklusif. Demi headline besar, dia rela nginjak etika, bahkan nuraninya sendiri. Sampai suatu hari, dia dapat tawaran yang gak masuk akal. Wawancara dengan Lee Yong-hun, seorang psikiater yang ngaku udah bunuh 11 orang. Bukan di penjara, bukan di kantor polisi, tapi di sebuah suite hotel mewah, private, sepi, dan disitulah permainan mulai. Awalnya kayak wawancara biasa. Seonju nanya dengan gaya jurnalis dingin, Yong-hun jawab dengan tenang, bahkan kadang terlalu tenang. Tapi lama-lama arah pembicaraannya makin aneh. Yong-hun bilang, setiap pembunuhan yang dia lakukan bukan kejahatan, tapi pengobatan. Dan syaratnya, wawancara gak boleh berhenti. Kalau berhenti, seseorang di luar sana akan mati. Dari situ, ruangan hotel itu berubah jadi medan perang psikologis. Lo bisa ngerasa intensinya di udara, kayak dua orang lagi main catur, tapi bidaknya nyawa manusia. Yang menarik dari Murder Report bukan darahnya, tapi dialognya. Film ini hampir sepenuhnya berlangsung di satu ruangan, dan justru di situ letak magisnya. Kayak nonton duel dua pikiran yang saling telanjangin jiwa masing-masing. Cho Yo Jong tampil luar biasa. Dia bukan sekadar reporter yang takut, tapi sok berani. Dia manusia biasa yang ngerasa, gue bisa kontrol situasi. Padahal pelan-pelan dikupas habis sama pembunuh di depannya. Dan Jung Sung-il, aduh, dia tuh tipe pembunuh yang gak perlu teriak buat nakutin lo. Cuma lewat tatapan dan cara ngomongnya yang pelan tapi manipulatif, lo langsung ngerasa, nih orang bahaya banget. Yang gue suka, film ini gak berusaha ngagetin lewat jump scare. Tapi bikin lo gak tenang lewat keheningan. Lewat cara kamera ngezoom pelan, pencahayaan yang makin redup, dan suara napas dua orang yang mulai berat karena takut. Dan makin lama film jalan, kita kayak diseret buat buka lapisan demi lapisan kebusukan di balik dua karakter ini. Sampai akhirnya lo sadar, bukan cuma si psikiater yang punya rahasia. Si reporter juga. Dan di situ lo bakal ngerasa, anjir, siapa di antara mereka yang sebenarnya paling sakit? Dan fun fact, hampir semua tone warna di film ini, coklat tua, abu lembut, lampu kuning temaram, dibikin selaras sama emosi karakter. Pas Yong-hun mulai nguasain percakapan, pencahayaannya pun berubah, bikin ruangan itu kerasa kayak penjara mental. Secara teknis, film ini rapi banget. Lightingnya dijaga biar emosinya konsisten, warnanya hangat tapi mencekam, dan acting Cho Yo Jong sama Jung Seung-il tuh. Brilian. Keduanya kayak lagi duel pakai ekspresi, bukan pedang. Cuma ya, beberapa bagian terasa terlalu panjang, beberapa subplot soal konspirasi korporat malah bikin fokusnya kabur. Dan pembunuhnya, gue pengen dia lebih menyeramkan lagi sih. Tapi mungkin justru di situ poinnya, bahaya itu nggak selalu datang dari orang yang kelihatan jahat. Tapi ya, nggak semua orang bakal tahan nonton Murder Report. Ritmenya lambat. Lo nggak bakal nemuin kejar-kejaran, tembak-tembakan, atau darah muncrat ke layar. Film ini mainnya di level tensi batin. Pelan, tapi nempel. Buat sebagian penonton mungkin terasa kok gini doang. Tapi buat lo yang suka film psikologis kayak The Killing of a Sacred Deer atau Silence of the Lambs, ini hidden gem banget. Gue sempet ngerasa pacingnya agak lambat di tengah. Kayak sutradaranya terlalu cinta sama adegan ngobrol panjang.
Tapi begitu filmnya mulai buka rahasia demi rahasia, semuanya terbayar. Tiba-tiba lo sadar, cerita ini bukan tentang pembunuhnya, tapi tentang reporternya sendiri. Tentang gimana ambisi bisa bikin orang buta, sampai akhirnya nggak bisa bedain mana yang benar, mana yang cuma pembenaran. Meski begitu, gue juga ngerti kritiknya. Ada beberapa bagian di tengah film yang berasa molor, dialognya mulai muter dan intensitasnya agak drop. Dan karakter Yong Hun kadang terlalu sopan buat ukuran pembunuh berantai. Gue sih ngelihat itu sebagai pilihan sadar dari sutradara. Dia pengen bikin karakter yang bahaya bukan karena kekerasannya, tapi karena logikanya. Tapi tetap bagian endingnya worth it banget. Twistnya bukan cuma soal siapa yang bersalah, tapi siapa yang benar-benar jahat. Dan pas film tutup dengan kalimat, darahku ada di tanganmu tak mudah terhapus. Gue diem cukup lama, gila sih. Itu bukan cuma kalimat, tapi kayak tuduhan moral langsung ke penonton. Kayak film ini ngomong, lo juga punya bagian dalam dosa orang lain, lo cuma pura-pura nggak lihat. Karena di situ baru sadar, dua-duanya sebenarnya korban dan pelaku di saat yang sama. Murder Report tuh kayak ngasih kita cermin kecil buat ngeliat sisi gelap diri sendiri. Tentang bagaimana manusia bisa ngerasionalisasi dosa asal punya alasan yang terdengar benar. Dan yang paling mind-blowing, kadang lo malah bisa ngerti cara pikir si pembunuhnya. Kayak, iya juga sih, dia bunuh orang jahat. Tapi abis itu lo langsung sadar, kok gue jadi setuju sama pembunuh ya? Itu yang bikin film ini gak cuma thriller, tapi juga eksperimen moral. Lo diajak mikir, siapa yang lebih berdosa? Yang bunuh atau yang diam tapi ngebiarin? Jadi, Murder Report bukan buat semua orang. Kalau lo cari aksi cepat, ya lo bakal bosen. Tapi kalau lo suka film yang bikin lo tegang lewat kata-kata dan tatapan mata, ini thriller psikologis yang wajib banget lo tonton. Tapi buat yang suka film kayak Prisoners atau Silenced, yang lebih ngulik batin dan logika manusia, ini surga. Adu mulutnya intens, atmosfernya mencekam, dan aktingnya solid banget. Dan jujur, ini salah satu film yang bikin gue mikir lama setelah kreditnya selesai. Karena ternyata kadang pembunuhan paling mengerikan itu bukan pakai pisau, tapi pakai kata-kata. Gue sendiri masih ngerasa film ini kayak harimau di balik pagar kelihatan tenang, tapi kalau pagarnya hilang, lo baru sadar. Sebenarnya dari awal, lo yang lagi dikurung di dalamnya. Murder Report bukan thriller yang menghibur lewat aksi, tapi lewat rasa tidak nyaman. Hampir semua adegan cuma di satu ruangan, tapi dialognya bikin jantung lo kerja lembur. Setiap kalimat tuh kayak uji Turing buat nurani kita sendiri. Lo masih manusia atau udah mulai ngerti logika pembunuhnya? Karena pada dasarnya, film ini bukan tentang siapa yang benar, tapi tentang gimana rasa bersalah dan ambisi bisa ngehancurin manusia pelan-pelan. Gua pribadi ngerasa, Murder Report itu kayak wawancara paling berbahaya di dunia. Lo bukan cuma denger kisah pembunuh, lo malah dipaksa buat nanya ke diri sendiri. Kalau lo di posisi dia, lo bakal tetap waras atau ikut main. Film ini lambat, iya. Tapi sabar dikit, dan lo bakal dikasih ending yang nyelekit banget. Kalimat terakhirnya aja, darahku ada di tanganmu, tak mudah terhapus. Itu bukan cuma dialog, itu tamparan moral. Jadi kalau lo siap buat film yang bikin mikir, ngebongkar nurani, dan bikin lo ngerasa kayak baru habis terapi tapi malah makin stres, this one's for you. Sampai ketemu di review berikutnya, dan ingat, kalau ada orang ngajak lo wawancara di hotel, pastikan dulu dia bukan psikiater yang punya pasien spesial. Karena kadang, yang paling serem itu bukan hantu, tapi pikiran manusia yang ngerasa dirinya benar. Bye-bye!